العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام من أرواح شيخنا ومعلمنا من مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا الإمام محمد بن الشافعي بن النووي المصري ابن القادر الجيلاني محمد الغزالي واسم الإمام بن حسن السزري عبد العباس المرسي والعرب الله بن عطية السكندري وسلم ربي وشيخ محي الدين أبو بكر الحسني ولسيد الإمام صاحب هذا الكتاب التذكرة من قرطبي أن الله يعد درجاتهم ويعيد علينا بركات علومهم وفخاتهم خصوصيتهم في الدنيا والآخرة بسر النبي آل النبي بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكب مرة وتسبقه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له الشجرة فيقول أي ربي أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها واشرب من مائها فيقول الله تعالى يا ابن آدم لعلي أن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهد ألا يسأله غيره وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه ويدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى ويقول أي ربي أدنيني من هذه لا أشرب من مائها واستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم لعلي أن أدنيتك منها تسألني غيرها إلى آخر hadis tawil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas taufik, hidayah, inayah yang Allah limpahkan pada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah deras ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ahibbillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama mendapatkan azab dari Allah, setelah sekian banyak pukulan, azab, siksaan dari malaikat kepada seorang hamba, maka Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki, seseorang lah, kalau seorang laki-laki atau perempuan wallahu alam, karena rajul itu maksudnya seseorang.
akhiru man yadkhulul jannah rajulun fahuwa yamshi marrah yakubbu marrah. Ada orang jesidin nang paling terakhir banar masuk surga, terakhir banar nang masuk surga. Orang ini ketika di neraka, melewati neraka nih, kan sudah dikisahkan. Semua tujuan orang di neraka itu menghindari azab dari malaikat dan juga penghuni neraka lainnya. Mereka juga berusaha dan berupaya menuju surga. Sudah masuk ke dalam neraka, bersembunyi kadang-kadang, berlari kadang-kadang, merangkak kadang-kadang. Kemudian mereka itu terbakar oleh api kadang-kadang. Setelah mereka jamaah rahimakumullah melewati banyak hal tersebut, bertahun-tahun sudah, fa idza jawazaha iltafat ilaiha. Ingatlah semalam ada orang yang masuk surga lewat neraka. Ya ulun ceritakan apa yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan illa tahillatul qasami. Neraka itu diolah sidin sebagai tempat lewat benar karena ngalih lewat titian sirat. Akhirnya mereka masuk ke neraka tanpa terbakar. Kan ada yang tanpa terbakar, ada yang memang mati lalu kemudian diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaat, dibawa ke surga. Ini gugur, tersakiti di surga, tersakiti di neraka, diazab di neraka. Cuman jamaah rahimakumullah, setelah ia berupaya naik ke tebing surga tadi, naik gugur, kanan naik wayah, ketika malaikat sudah kadada lagi, kadangnya bersembunyi, berdiri lagi, buka lagi, bersembunyi lagi, berangkat lagi, karena sekiranya malaikat kadang menyasahinya lagi. Falamma fa idza jawazaha iltafat ilaiha. Sudah masuk wilayah, keluar dari wilayah neraka, sudah keluar, iltafat ilaiha, dan ia pun sesutumat jangang ke belakang, sesumat jangang ke belakang, takutan dengan azab, takutan dengan kejaran para malaikat. Faqala tabarakalladzi najjani minka. Maka ia pun berkata, tabarakalladzi najjani minka, bebarakat banar modelnya nih. Sekiranya ulun ini sebenarnya sedang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Laqad a'tani Allahu ma a'tahu ahad min al-awwalin wal akhirin. Saking sunyinya tuh pian daerah kiri kanan muka belakang. Nih kisah orang yang masuk surga terakhir. Inya cangang ke kanan, kerada lagi orang, kiri kerada lagi orang, belakang sana ujung jauh benar, itu neraka itu. Berkobar-kobar api neraka, kuciakan, teriakan, pukulan itu sudah di belakang sana. Karena cangang ke belakang, malaikat kerada lagi. Alhamdulillah, ulun ini dapat kesempatan, dapat pemberian, dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah diberikan sebelumnya atau setelahnya. Ulun aja pinanya nih nang kawas selamat di sini. Dikiranya inya aja nang sorangan nang selamat. Dikira inya aja nang kawa keluar, padahal orang sudah berduluan keluar. Orang sudah berduluan. Faturfa'u lahu sajarah, di antara padang jamaah rahimakumullah, nang situasinya tuh mungkin agak mencekam, mungkin masih tandus, surga di ujung sana, masih di depan sana. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan satu pohon yang, bayangkan jamaah rahimakumullah, beratus-ratus tahun pian kada pernah melihat pohon warna hijau. Nang segar tu nang rindang,
Maka Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan satu pohon yang bujur-bujur kelihatan rindang dan kelihatannya memang dapat menaungi seseorang dari panas dan menyejukkan hawa lingkungannya, dan kelihatan dari daun-daunnya tuh ada kilap-kilap embun. Dan ia pun berkata kepada Allah, ya Rabbi, ay Rabbi, adnini min hadhihi sajarah. Ya Allah, parakakan pang ulun, izinkan ulun dapat mendekat kepada pohon itu. Fali astazilla bizilliha, supaya ulun kawa berlindung bernaung di pohon itu, wa asyraba min ma'iha, dan sekiranya ulun dapat meminum airnya, air embun tadi, banyu embun tadi. Sidin ini saking traumanya tuh dipukuli malaikat, bebangun haja tuh berpikir 10 kali dari persembunyian Sidin. Melihat ada pohon, ya Allah tolong ya kan pang ulun, sekira ulun kau beparak barang ke pohon itu, ulun kadang napa-napa, kadang nak mematah pohonnya, kadang nak mencabut daunnya, ulun hanya untuk berlindung, bernaung dan meminum airnya. Ya Allah, izinkan ulun kesana barang setumat gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya ibna Adam, la'alli an a'taitukaha sa'altani ghairaha. Bahjasidin ikam wahai manusia hendak minta macam tu, kene ke minta pulang. Kene ke minta pulang jasidin. Fayaqulu la ya Rabb, kada wahai Allah. Wa yu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha. Dan ia pun berjanji ulun ya Allah, asal ulun kawa bernaung di situ nah, berdiam di situ dengan aman, ulun mendapatkan kerindangan dari pohonnya. Mah bertahun-tahun pian di neraka memang ada aja pohon, tapi pohon tersebut tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan naungan, malah memberikan azab dan siksaan. Kadang akarnya lah kena mencambuk badan kita, kadang dahannya lah yang melilit leher kita, kadang hendak bernaung dikira naung malah sekali tambah panas. Beda dengan dunia. Pohon-pohon di dunia kalau kita bernaung di bawahnya dari sinar matahari teh nyaman, tapi kalau di neraka ya rahmar rahimin, setelah keluar dari neraka tadi, dari wilayah nang jamaah rahimakumullah, sekiranya kereda lagi malaikat, tapi ngaran orang trauma pian, ngaran orang trauma, belangkah sedikit takutan ada yang mengumpati, cangang ke belakang bersembunyi pulang, saking lambatnya menunti pohon itu, inya minta kepada Allah, parakakan ulun ya Allah, parakakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang ini untuk secepatnya berlari ke bawah pohon itu. Nah, mengabulkan ikam salat, silakan. Kereng memukuli, kereng mengazab lagi. Pohonnya aman, pohonnya tenang. Setelah bernaung di bawah, maka jamaah rahimakumullah, Allah tampakkan lagi limbah tenang dari bawah tadi. Lawasnya merasakan naungnya sebuah pohon, sejuknya dedaunan. Maka ia pun jamaah rahimakumullah mereguk dari air yang keluar dari dedaunannya tadi. Summa turfa'u lahu sajarah hiya asana minal ula. Lagi santai duduk, dilihatnya dari kejauhan ada sebuah pohon ahsanu minal ula, lebih bagus dari pohon yang ada. Nang tadi anggaplah nang kayak ukul, anggaplah kayak pohon pisang. Naungannya tuh kada sepenuhnya. Melihat itu, lebih bagus lagi pohonnya nih, lebih rindang lagi. Banyak mengandung buliran-buliran embun nang kau dikinum. Ia pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi adnini min hadih. Ya Allah, parakakan pang ulun lawan pohon nang sebutingnya tuh.
ulun hendak bernaung, ini naungannya tanggung benar. Inggih, naungannya tanggung. Kalau pohon pisang tuh kalau naungannya paling segaris, ya kalau lah bergeser sedikit panas pulang. Nang itu ya Allah, naungannya kayaknya lebih bagus. Izinkan ulun berparak ke sana. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, ya bani Adam, wahai anak manusia, la'alli an kalaulah aku kena mengabulkan permintaanmu, jangan-jangan kena ikam minta pulang nang lainnya. Bukankah ikam sudah berjanji? Inggih ya Allah, ulun dijanji kada hendak lagi meminta, asal ulun diizinkan berada di bawah pohon nang rindang nang itu. Kemudian Allah pun mengizinkannya. Buka, nggih. Bersembunyi, buka bersembunyi, cangkang kiri kanan, kalau tang ada malaikat yang melihat. Akhirnya ia pun mencapai pohon tersebut dan begitu bahagianya ia duduk di bawah pohon yang jauh lebih rindang, jauh lebih banyak airnya. Cuman jamaah rahimakumullah, setelah ia duduk santai di bawah situ, maka Allah Subhanahu wa taala pun memperlihatkan lagi satu pohon pula. Okay. Nabi turfa'u lahu sajra inda babil jannah ahsana minal awlayaini. Kemudian Allah tampakkan satu pohon yang ternyata jauh lebih bagus dari pohon yang kedua nih. Dan pohon itu berada di samping tembok perbatasan surga. Ya kan tahu juga tuh tembok surga. Ini sudah terbiasa melihat banyak tembok dan ia pun curiga jangan-jangan tembok itu memiliki jenis siksaan dan azab. Tapi ketika ia melihat ada pohon sing bagusan, warnanya indah, tak hanya rindang, juga pohon itu pun wangi benar. Jadi ia pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, parakakan pang ulun ke situ. Parakakan ulun ke pohon itu. Ulun rasa hendak benar ke sana. Izinakan ulun ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dekatkan orang itu kepada pohon yang terakhir tadi dan ia pun bernaung di dalamnya. Cuman ketika ia sampai ke pohon yang di dekat dinding surga tadi, tembok besar surga tadi, bernaung situ, ternyata ia pun mencium aroma yang lebih nyaman, lebih wangi, lebih harum dari pohon yang ada nih. Aroma surga itu keluar. Dan ia pun merasakan hindauannya jurang. Kan kalau kita telah AC di dalam masjid, lawangnya berbukaan, kita duduk di luar. Wayah-wayah ada hindauan AC-nya keluar, wayah-wayah kena panas dari luar nih. Kena pulang hindauannya tuh mirip nang kayak itu. Mendengar suara pulang ada orang tertawaan dalam sana. Seumur-umur di neraka ya kan sudah mendengar orang tertawa lagi. Bingung. Rasanya ini suara pernah ku kenal bahari. Satu ungkapan yang keluar dari perasaan orang yang bahagia. Suara tertawa tuh. Kadepinan dulu lagi. Bertahun-tahun mendengar suara tangis, suara kuciakan, suara ketakutan, suara kekhawatiran, macam-macam suara yang mengerikan yang ia dapati selama di dalam neraka. Tapi ini mendengar suara yang lawas benar kada pernah ia dengar, yaitu suara tawa. Suara tawa, suara candaan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ia pun meminta kepada Allah, ay Rabbi, adkhilniha, izinkan ulun ya Allah
masuk ke dalam wilayah yang dilindungi oleh tembok besar ini ya Allah. Fayaqulu mislah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya bani Adam, ya yasrini minka ayurdika an a'taituka ad-dunya wa mislaha ma'aha fayaqulu ay rabbi atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Fadhika Ibnu Mas'ud faqala ala tas'alni mimma adhak faqalu mimma tadhak qala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahimakumullah, limbah nintu nggih masuk apa hendak minta masuk ke dalam surga tadi, Allah pun menawarkan pulang. Ujar Allah, ayuha mun kam hendak masuk, tapi hendakkah ikam bila ikam masuk ikam kusangui lagi, kutambahi lagi dengan keindahan-keindahan duniawi Yazidin dan 10 kali lipat di sana. Hendaklah ikam, hendaklah masuk, cuman karena sekedar masuk, tapi ikam kutambahi lagi. Lalu ia pun supan lawan Allah, ya Allah, biar nimului ulun kah, biar mengecek ulun kah. Masuk bikin sudah syukur, hendak biar ongkosi pulang, hendak biar nyamani pulang. Maka jamaah rahimakumullah, fadhika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tu nang menceritakan apa, nang menyambung hadis Nabi nih. Ibnu Mas'ud tertawa pian nggih. Fadhika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi nimbah tertawa Ibnu Mas'ud tadi, ia pun bertakun lawan sahabat yang lain, lawan tabi'in, kamu tahulah kenapa kau tertawa Yazidin? Kada tahulan jawabannya. Ini pang Rasulullah tertawa bahari. Ketika hadis ini dibacakan, Rasulullah tertawa. Karena apa? Karena membayangkan seseorang terakhir masuk surga tadi, saking takutannya masuk surga lambat benar. Ibarat dari sini aja telah, dari sini sampai ke simpang 3 gang gitu, jembatan situ, berhari-hari biar selingkang bersembunyi pulang, bejingung setumat bersembunyi pulang, dilihat pindah sunyi buka-buka sedikit bersembunyi pulang, bersurusuk pulang. Kayak itu dah. Limbah itu ditampaikan Allah pohon, minta ya Allah izinakan beparak barang kesana kawak kita nak kada jauh. Allah izinakan bernaung di situ, minum airnya. Kemudian dilihatkan Allah pulang pohon yang lebih bagus, yang lebih rindang, minta pulang oleh Allah. Maka ikam sudah berjanji ya Allah kada meminta lagi. Tapi ngarannya manusia minta terus. Lalu ia pun jamaah rahimakumullah melihat pulang ke pohon yang ketiga yang di samping surga. Bernaung di pohon yang ketiga, mendengar suara tawa dan kenikmatan di sana. Ia pun minta kepada Allah, ya Allah izinkan ulun ke dalam nina, ke dalam tembok nih, tembok surga nih. Allah ayuh aja sidin, tapi hakunlah ikam, ku izinkan masuk, tapi ku tambahi lagi dengan kekayaan-kekayaan duniawi. A'taituka u'tika dunya wa mislaha ma'aha. Ku tambahi lagi kenikmatan duniawi yang bahari kamu rasakan. Nih, ketika kamu masuk ke dalamnya, orang itu akhirnya merasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun merasa Allah tu mengajak-majakinya, pian meului ulun ka ya Allah, pian majaki ulun ka ya Allah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini adalah jenis orang yang terakhir masuk surga. Malah dalam sebuah riwayat Imam Muslim,
Orang terakhir ini jamaah rahimakumullah masuk ke dalam surga, dihayalakan Allah surga itu hibak, sudah penuh. Hendak masuk udkhulul jannah, ya Allah, masuk ikam ke surga, sudah lapah sudah ikam dari neraka, dan ikam berupaya keluar tanpa syafaat tanpa syafaat, hanya keluar dengan upayanya seorang dari neraka menuju surga. Allah suruhkan, ayo masuk ikam. Limbah anak baparak, fayukhayyilu ilaiha annaha mala'ai, fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mala'ai, fayaqulu idhhab fadkhulil jannah fa innaha laka mithad dunya wa 'ashra amsalha aw anna laka 'ashra amsalid dunya. Hendak masuk pian, hendak masuk ke gerbangnya tuh, dilihat pindah hibak kurang, padahal kadanya melihat, ya Allah, annaha mala'ai, itu hibak sudah ya Allah, rasanya kada kawa ulun masuk. Ayo jak masuk jikam, jangan ke pohon ni lagi, bebulik ke sana, masuk ke dalam surga. Ayo Rabbi annaha mala'ai, hibak ya Allah. Nah jasidin kini jak ikam handakah kemasukan ke dalam surga, ditambah lagi 10 kenikmatan, 10 kali lipat kenikmatan duniawi yang dulu pernah ada di dunia. Atas kharubi ya Allah, mun sudah kawa masukin untung, pian tambahi lagi dengan kenikmatan duniawi 10 kali lipat. Apakah pian ni mengejek ulun ya Allah, pian ni maajaki ulun ka ya Allah, sudah cukup ulun pian pukuli, sudah cukup pian ulun disiksa. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah menangkan langkah itu tertawa. Nah, habibullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi jenis orang yang keluar dari neraka. Satu orang yang keluar dari neraka, dan ia itu adalah orang yang sekian lama bersembunyi dari azab dan pukulan malaikat, cuma enggak keluar. Ya kan dalam beberapa hadis kita bayangkan bahwasanya neraka itu memiliki jurang, memiliki tebing, memiliki gunung, memiliki memiliki lautan, memiliki sungai, memiliki lembah. Dan ada dari sekian banyak jurang, tebing jurang tuh, yang di tengah-tengahnya ada lubang, ada retakan nang kayak tanah terbuka sedikit tanah, retakan tanah. Ada orang yang bersembunyi ke dalam situ, bersembunyi. Malaikat tuh kan di luar no, azab sana azab sini, bila ada manusia tangkapnya, pukulnya pulang, ketemu jin tangkapnya pulang, azabnya pulang. Seseorang ini begana di dalam lubang tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nasan seorang dari umatku yadkhulul jannah. Ini dia. Terdengar dari lembah neraka, orang yang ada di dalam sana meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia minta dikeluarkan dari neraka. Ini termasuk orang terakhir. Ratapannya kepada Allah
dia menyebut ya Hanan ya Manan. Ratapannya adalah ya Hanan ya Manan. Maka jamaah rahimakumullah, dari kesendiriannya di dalam lubang itu ia pun meratap kepada Allah. Ya Hanan ya Manan. Diulang-ulangnya. Ya Hanan ya Manan. Kalau kita di sini ya Qadimal Ihsan Bahru judik malyan judlana bil ghufran. Ampuni ulun ya Allah, ampuni. Jadi suara itu menggaung ke atas, ke aras, keluar dari neraka, melewati gelombang suara itu, melewati para malaikat yang asik mengajab orang, melewati para hewan-hewan yang memakan manusia dan jin. Ya Hanan ya Manan, sampai ke hadrat Allah, dan Allah pun menyuruh malaikat untuk mencari siapa yang mengeluarkan suara ini. Malaikat itu pun turun mencari siapa yang ya Hanan ya Manan tadi. Mencari ke pelosok-pelosok pegunungan, kemudian melewati para neraka, lapisan-lapisan neraka. Karena tamu berbulik pulang ke aras. Ya Allah, karena kami tidak menemukannya lagi. Cari ya Allah. Allah pulang menyuruh malaikat, menyuruh lagi untuk mencari lagi karena tamu. Maka dengan gelombang ya Hanan ya Manan sampai ke aras. Tuna aja Allah tuh. Ada yang mengiung ngaranku. Datangi. Berikan petunjuk ya Allah untuk menemukan orang yang di mana. Nah, pas sudah tetamu jamaah rahimakumullah di sini jamaah malaikat pantas sayanya kada diazab kalau mengucapkan ya Hanan ya Manan. Maka orang tadi termasuk yang terakhir keluar dari neraka. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, apapun yang diazab kepada seseorang dalam neraka itu ternyata tidak abadi selama orang tersebut muslim dan mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua dan anak kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu limpahkan taufik, hidayah, inayah pada kita hingga kita bersama ibadah secara istiqamah dan tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon ampun, maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang tanyakan. Nah, mana pun. Ada. Cukup kali tanyakan. Ibu, ada yang tanyakan enggak? Kerja. Nak kerja bertakon kerja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا شيخنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal